Di sebuah kampung di Kabupaten Pekalongan, hiduplah seorang ibu bernama Bu Aminah. Suaminya telah lama meninggal ketika anaknya, Dafa, baru berumur 3 tahun. Sejak saat itu, Bu Aminah menjadi tulang punggung keluarga. Tidak ada hari tanpa kerja keras. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Bu Aminah sudah berangkat ke pasar. Ia berjualan sayur keliling dengan sepeda tuanya. Siang hari, ia menjadi buruh cuci di rumah tetangga. Dan malam harinya, ia membuat kue sederhana untuk dijual keesokan hari. Semua itu dilakukan hanya untuk satu tujuan, agar Dafa bisa sekolah. Dafa tumbuh sebagai anak yang paham betul pengorbanan ibunya. Setiap pulang sekolah, ia sering membantu sang ibu mencuci piring, melipat baju, atau sekadar menemani ibunya membuat kue. Meski hidup sederhana, kasih sayang dan doa sang ibu selalu membuat Dafa merasa cukup. Di sekolah, Dafa bukan anak yang selalu pintar. Ia sering diejek karena baju seragamnya yang pudar dan sepatu yang bolong. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, terbayang wajah lelah ibunya. "Nak, jangan pernah berhenti belajar. Ibu rela tak makan asal kamu bisa sekolah," kata Bu Aminah suatu malam sambil menahan air mata. Kata-kata itu menjadi api semangat bagi Dafa. Ia belajar keras, meskipun hanya dengan buku bekas pemberian tetangga. Hingga akhirnya, ia berhasil lulus dengan nilai yang membanggakan. Bahkan mendapatkan beasiswa kuliah di kota. Kuliah bukanlah hal mudah. Dafa harus tinggal di kos sederhana, seringkali hanya makan nasi dengan garam. Ia juga bekerja sambilan sebagai penjaga toko dan ojek online untuk menambah biaya hidup. Sementara itu, Bu Aminah di kampung terus bekerja, meski usia makin renta. Mereka jarang bertemu, tapi setiap kali Dafa ingin menyerah, ia selalu menelpon ibunya. Suara lembut Bu Aminah selalu menenangkan. "Dafa, jangan pikirkan ibu baik-baik saja. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh. Doa ibu selalu bersamamu." Itulah kekuatan Dafa. Ia bertahan, ia belajar keras, dan perlahan prestasinya di kampus mulai dikenal. Setelah lulus, Dafa mendapat pekerjaan bagus di sebuah perusahaan besar. Perlahan hidupnya mulai berubah. Pertama, ia membelikan ibunya rumah layak dan sepeda motor agar lebih mudah ke pasar. Tapi kebahagiaan terbesar bukanlah materi melainkan ketika ia berkata kepada ibunya, "Bu, siap-siap ya, tahun depan kita berangkat haji." Bu Aminah terdiam. Air matanya jatuh deras. Selama ini ia hanya bisa berdoa dalam sujud panjang, berharap suatu hari bisa ke tanah suci. Kini, doa itu dijawab melalui anak yang ia besarkan dengan penuh keringat dan air mata. Kesuksesan tidak membuat Dafa lupa diri. Ia selalu ingat betapa sulitnya hidup tanpa ayah dan bagaimana perjuangan seorang ibu tunggal. Dari situ, ia membangun sebuah panti asuhan di kotanya. "Aku ingin anak-anak yatim ini merasakan kasih, sayang dan kesempatan yang dulu hampir hilang dari hidupku," katanya. Hari keberangkatan haji pun tiba. Dafa menggandeng tangan ibunya yang bergetar, memasuki bandara dengan pakaian putih. Bu Aminah tak henti berdoa dan menangis haru. "Ya Allah, terima kasih Engkau titipkan Dafa padaku. Meski ayahnya pergi terlalu cepat, Engkau kuatkan aku hingga bisa melihat hari ini." Dafa hanya tersenyum sambil memeluk ibunya erat. Semua perjuangan, semua luka, semua rasa lapar, semua cemooh hari ini terbayar. Setelah ibunya kembali dari tanah suci dengan hati yang penuh syukur, hidup Dafa terasa semakin lengkap. Karirnya stabil, panti asuhannya berjalan lancar, dan ia menjadi teladan di masyarakat. Namun, satu hal masih tersisa. Ia belum berkeluarga. Orang-orang di sekitar mulai sering bertanya, "Dafa, kapan menikah? Bukankah sudah saatnya kau punya pendamping hidup?" Dafa hanya tersenyum. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah prioritas. Tapi diam-diam,
Di hatinya, ia mulai merasakan getaran cinta yang tulus. Di kampungnya, ada seorang ustadz yang sangat dihormati, Pak Ustadz Rahman. Beliau sering mengisi pengajian di masjid, dan anak perempuannya, Aisyah, dikenal sebagai gadis yang sederhana, anggun, dan cerdas. Dafa pertama kali berjumpa dengan Aisyah ketika ia datang mengantarkan bantuan ke masjid untuk acara santunan anak yatim. Aisyah yang sedang membantu ibunya menyiapkan makanan, menyapanya dengan senyum hangat. Senyum itu begitu tulus, membuat Dafa merasa ada sesuatu yang berbeda. Sejak saat itu, setiap kali ada kegiatan sosial atau pengajian, mereka sering bertemu. Aisyah tidak pernah memandang Dafa sebagai lelaki sukses dengan jabatan tinggi, melainkan sebagai sosok yang berhati baik. Dan itulah yang membuat Dafa kagum dia melihat ketulusan yang sama dengan ibunya. Suatu malam, Dafa memberanikan diri berbicara kepada Bu Aminah. "Bu, ada seseorang yang ingin Dafa lamar. Namanya Aisyah, putri dari Pak Ustadz Rahman." Bu Aminah terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh arti. "Nah, ibu hanya ingin engkau bahagia. Jika memang dia yang terbaik untukmu, carilah restu Pak Ustadz. Ingat, menikah bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua keluarga." Mendengar itu, Dafa merasa tenang. Ia tahu ibunya selalu mendukung setiap langkah hidupnya. Dengan penuh kesopanan, Dafa bersama ibunya datang ke rumah Pak Ustadz Rahman. Malam itu, suasana begitu haru. Dafa menyampaikan niatnya dengan rendah hati. "Pak Ustadz, saya tahu saya hanyalah seorang anak dari keluarga sederhana. Tapi dengan izin Allah, saya ingin meminang putri Bapak, bukan hanya untuk mendampingi hidup saya, tapi juga untuk bersama-sama melayani agama dan masyarakat." Pak Ustadz Rahman menatapnya lama, lalu tersenyum. "Dafa, engkau bukan hanya sukses dalam pekerjaan. Engkau telah membuktikan baktimu kepada ibumu dan kepada sesama. Itulah sebaik-baik bekal untuk menjadi seorang suami. Jika Aisyah rida, maka saya pun rida." Aisyah yang duduk di samping ibunya menunduk malu, namun wajahnya memerah bahagia. Hari pernikahan itu tiba. Masjid kampung penuh sesak oleh jamaah yang ingin menyaksikan kebahagiaan Dafa dan Aisyah. Bu Aminah duduk di barisan depan dengan air mata bahagia, melihat putranya akhirnya menemukan belahan jiwa. Pernikahan itu bukan pesta mewah, tapi penuh makna. Doa-doa dipanjatkan, air mata kebahagiaan tumpah, dan semua orang merasa terinspirasi oleh perjalanan hidup Dafa. Setelah menikah, Dafa dan Aisyah tidak hanya membangun rumah tangga yang harmonis, tetapi juga bahu-membahu mengurus panti asuhan. Aisyah menjadi sosok ibu bagi anak-anak yatim di sana. Sementara Dafa semakin giat dalam pekerjaannya. Tahun demi tahun berlalu, Dafa bukan hanya dikenal sebagai anak yang berbakti kepada ibunya, tetapi juga sebagai suami yang setia dan pemimpin yang bijak. Kehidupannya adalah gambaran nyata bahwa kesulitan bukan akhir segalanya, justru menjadi pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Di setiap kesempatan, Dafa selalu menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Semua ini, Bu, berkat doa ibu. Kalau bukan karena doa ibu, Dafa tidak akan sampai di titik ini." Dan Bu Aminah selalu menjawab dengan senyum penuh cinta, "Tidak, Nak. Ini semua karena Allah. Ibu hanya berdoa, tapi engkau yang berjuang." Kini, Dafa hidup dalam lingkaran cinta. Cinta dari ibunya, istrinya, dan anak-anak yatim yang ia asuh. Dari seorang anak kecil yatim, kini ia menjadi suami, pemimpin, sekaligus teladan yang kisahnya dikenang banyak orang. Pesan moral: cinta seorang anak pada ibunya akan membuka jalan menuju kebahagiaan. Dan ketika cinta itu dilengkapi dengan pasangan yang baik, kehidupan akan terasa sempurna.